Irwan. Halo Irwan. Iya, Pak. Sambil tunggu yang lain ya. Iya, Pak. Eh, Prakteknya gimana? Kalau yang praktik 3, yang tugas 3, Pak, belum di ini. Tapi sudah Sam- install VirtualBox, Pak. Sampai mana? Sudah install VirtualBox-nya, Ubuntu-nya belum, Pak. Coba voice-nya dikencengin deh. Halo, Pak. Mungkin mic-nya dideketin. Ya, halo, Pak. Ya, Iya, gimana itunya? sudah Apa? sudah install VirtualBox-nya, Pak. Tapi Ubuntu-nya VirtualBox. belum, Pak. Iya, Ubuntu-nya seperti aku bilang, Ubuntu-nya. pakai Iya. Xbuntu ya. Oh iya, iya, Pak. Sudah download kemarin juga, Pak. Cuma Ya, belum jangan sempat Ubuntu. diinstal. Ubuntu itu sampai 5 giga loh. Oh iya. Kalau Xbuntu yang Xbuntu 22.4 apa berapa itu 3 gigaan. Itu lebih ringan. Iya, iya. Saya juga udah coba itu install. Tinggal satu step lagi itu masih ada status yang connecting. Jadi belum berhasil. Yang pas settingan master kan dari Windows tuh. Kemudian bikin slipnya dari ID server itu, ID mesin itu yang sifatnya unik itu, kayaknya masih ada salah di situ. Jadi pas disinkronisasi antara slip sama master, dua OS berdampingan itu yang running AIO-nya, IO itu masih connecting, jadi belum berhasil connected. Kalau udah connected tuh statusnya yes. Tapi karena masih status connecting, sinkronisasi gagal. Masih sampai situ saya udah coba. Ya, insya Allah besok rencana mau coba, Pak. Iya, coba. Ini, Pokoknya yang penting kamu coba semaksimal mungkin. Itu aja. ya, Itu dulu. Masalah nanti berhasil atau enggak, itu urusan belakang. itu Pak yang nanti dikumpulkan ini divideokan seperti biasa, mulai dari Ya, instalasi VirtualBox-nya atau instalasinya dari VirtualBox sampai Ubuntu, sampai bisa sinkronisasi dua server. Karena kan target kita itu transaksi terdistribusi. Nah, ya, transaksi terdistribusi itu adalah transaksi minimal dua server dengan OS yang berbeda. Misalnya Windows dengan Ubuntu. Minimal dua macam. Tuh. Nah, nanti kita Windows dengan Ubuntu-nya Pak itu dalam VirtualBox atau kita di VirtualBox Ubuntu-nya? Ubuntunya di VirtualBox installnya. Nanti aku Iya, itu deh, aku demoin. Windows-nya Pak kita pakai PC saja, dikonekkan ke VirtualBox. Jadi satu PC itu ada dua OS, tapi OS yang master itu ada di VirtualBox. Jadi tidak mengganggu OS Windows sama sekali. Oh, berarti harus di VirtualBox-nya harus diinstal Windows juga dengan Ubuntu juga, Bukan, Pak. bukan. Windows-nya tetap di dalam Iya. PC kita taruhin VirtualBox, ya. Oh iya, oh, iya, iya, Pak. Di dalam VirtualBox kita install Ubuntu. Oh iya, iya. Di dalam Ubuntu kita install Exam, Itu ya. di videoin semua, Pak, itu. Iya, nanti aku Langkah demoin deh. kerjanya. Oh iya, Tapi siap, nggak Pak. bisa Iya. detail, kayaknya langkahnya tuh banyak, agak ribet sih. Agak ribet. Harus teliti, butuh ketelitian tinggi itu. Iya, Nah, soalnya dari nanti exam yang di Windows sama exam di Xbuntu dijalankan berbarengan, dikoneksikan. Dikoneksikan pertama setting IP dulu kan, IP Windows sama IP Xbuntu
dikonektikan. Kalau udah di ping, udah berhasil replay, udah bagus, baru nanti masuk instalasi atau apa replikasi database. Replikasi database dari Windows. Di Windows-nya dibikin database dulu, ada tabelnya, kemudian di ekspor, diekspor, simpen di flash disk, ya, simpen di flash disk, kemudian kita masuk ke exam yang di Xbuntu, nanti diimport, gitu, ngimportnya dari flash disk, karena nggak bisa langsung dari flash disk simpen ke my dokumen di dalam Xbuntu, baru diimport sama exam, MySQL di exam itu. Gitu. Langkahnya lumayan panjang. Nanti videonya untuk instalasi VirtualBox, Ubuntu di skip aja, karena kan pasti butuh berjam-jam kan. Di skip mana yang penting, lewatin gitu aja. Nah, nanti fokuskan di instalasi itu, connecting jaringan, kemudian replikasi database, settingan di Windows, settingan di exam Xbuntu gitu kan. Nanti dilihat terakhir berhasil connect apa enggak gitu. Kalau udah berhasil connect, statusnya yes semua, tinggal salah satu, terutama dari Windows nih, dari Windows dilakukan update record, update data gitu kan. Nanti di exam yang di Xbuntu, yang slipnya itu bisa ke update juga gitu. Jadi ada sinkronisasi, database-nya nanti saling terhubung gitu. Itu kira-kira simpelnya. Saya download ini Xubuntu-nya 1,8 giga, Pak. Atau Xbuntu. yang iya, atau beda ini. Coba yang aku kasih link dari LMS UT itu kan ada. Iya, Pak. Saya kemarin cari-cari sendiri Xubuntu-nya 1,8. Saya lihat memang 3 giga kayaknya yang di share ini. Harus Iya, yang di-download aku share 3 kembali. giga itu versi 22 apa 24 gitu lah pokoknya. Yang terbaru, Pak. Yang ini saya punya saya 20 malah. Versi 2004. Yang lama Yang nggak masalah sih, versi yang lama juga. Yang penting bisa jalan aja. Yap. Karena yang sekarang itu kan versi 24 kalau nggak salah tuh. Makin besar lagi. Itu Xbuntu. Kalau yang Ubuntu itu 5 giga sampai 6 giga. Nah, nanti pas instalasi Xbuntu-nya, kalau RAM kita itu misalnya 8, ambillah setengah ukurannya 4. Karena kan ada minimum requirement-nya ya. Itu. Oh, iya. Ini sambil tunggu yang lain, kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Iya, Ya nanti siap, Pak. misalnya udah setengah, misalnya 20 menit berdua ya nggak apa-apa. Nanti kan ada recordnya, yang lain bisa lihat recordingnya. Gitu. Itu instalasinya. Yang penting ini aja, pelan-pelan ininya. Jangan buru-buru. Nggak dapat kalau buru-buru. Harus tenang, harus fokus. Iya, Pak, itu dia. Harus tenang. Iya, harus fokus. Karena jujur aja saya udah nyoba beberapa hari lalu tuh. Saya coba install VirtualBox-nya, udah berhenti. Baru mulai lagi beda hari yang Xbuntu udah sukses, baru nyoba yang exam. Jadi santai, saya ngerjainnya pelan-pelan. Pas terakhir kemarin malam tuh udah mulai connecting, koneksinya udah oke semua. Pas hasil terakhir tinggal langkah terakhir doang, itu running IO-nya itu connecting, tapi yang bawahnya sudah yes. Nah, connecting itu artinya si database
dari karena yang status connecting itu dari slave, otomatis database dari slave itu belum terkoneksi dengan database dari master. Jadi dari exam yang Xbuntu itu belum terkoneksi dengan exam yang ada di Windows. Sehingga di Windows dilakukan update, itu yang di exam di Xbuntu-nya nggak bisa ngupdate karena memang belum terkoneksi gitu. Kalau IP-nya di ping udah oke semua, itu masalah di proses replikasinya. Nah, tadi ada mahasiswi yang namanya Riva, kalau nggak salah dari Malang, Jawa Timur lah. Itu sama posisinya. Posisinya running IO-nya memang masih connecting. Jadi kondisinya persis seperti yang saya kerjain posisi terakhir. Dari hasil analisa memang masih ada problem di replikasi database. Nah, bisa diulangi lagi pelan-pelan. Nanti kalau sudah benar kan akan connected juga, statusnya yes, baru sinkronisasinya ini normal. Gitu. Itu yang terjadi. Coba, kamu lagi download? Kayaknya nggak bisa download Pak, karena cuma pakai ini Pak, cuma pakai tethering HP saja Pak, koneksi biasa, nggak pakai WiFi. Emang posisinya di mana? Ya, posisinya di rumah Pak. Oh, belum, nggak pakai WiFi. Iya, belum pakai WiFi Pak. Saya Kalau kalau WiFi belum di kantor pakai saja. WiFi lumayan berat kalau tethering Iya. itu. Ada sih yang sudah selesai in download, tapi itu tadi Pak yang 1,8 gig lah. Nggak Mau apa-apa, coba. coba itu dulu. Lebih ringan, kalau lebih enak. Cuma buat tes transaksi Tapi mungkin bisa terdistribusi aja. dilihat Pak, dia versinya desktop yang seperti ini Pak. Bisa saya share screen Pak? Coba share aja. Nanti kalau ada yang udah jalan mau share, dipersilahkan aja nanti. Yang ini Pak, bisa kelihatan Pak? Ya, kelihatan yang X. 2004 ya. Iya. AMD 64 ISO. Gak apa-apa, coba aja dulu itu. Oh iya. Sebenarnya tidak harus Ubuntu sih. Oh bisa yang lain juga Pak. Tapi kan harus Boleh versi yang desktop lain. Pak. Cuma kan kalau yang lain nanti panduannya beda menunya. Iya betul. Seperti Ubuntu dengan Xbuntu, itu menunya nggak beda loh. Beda di tampilan. Bedanya di tampilan doang. Kalau intinya mah sama aja. Cuma kita harus nyari-nyari dulu. Kita di add new Pak ya, berarti new. Ya, yang berkakas. Nah, nama itu terserah nanti buat itu. Versi Kemudian 64 bit. ya, itu kamu pakai ISO atau apa? Enggak ya? ISO Pak. ISO. ISO ya. Ya udah pilih. Ya. Oh ini. Next. Udah kedetek itu ISO-nya. Nah, Iya ini sudah Pak. udah. Kalau udah coba Ya. next. Nah, ini gedein. Kamu punya Memorinya berapa? 16 Pak. 16, ambillah 8. Tengahnya biar cepet proses instalasinya. 8 berarti dia. Ya Nggak begini apa-apa Pak. setengahnya. Kan lebih cepet ya. Ya. Nah, CPU-nya itu kan minimum 2. Kamu punya Oh, berapa itu? di sini 28 Pak.
28 udah Iya. gede banget itu CPU-nya. Ambillah 8 kali. Jadi ngebut. Hmm, Coba naikin dulu deh, jangan cuma 6. CPU core-nya 8. 8. Nah, ya, Next. Ini size-nya. habis Harddisk minimum 30 giga kalau nggak salah minimum 30. 30. Itu 2 tera. It's 30. 30 Pak ya? 30 minimum kan 30 ya. Bikinnya 35 lah. 35 gedein dikit. Nah, terus nah, finish. Kenapa nggak bisa ya? Ada yang belum di checklist kali. Coba. Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Balik lagi. Enggak, yang tadi yang terakhir, posisi terakhir. Tadi bawah itu ada Oh yang iSource. ini. Oh iya. Ini mungkin Coba. tidak ini. Nah, Oh iya. ya allocated-nya. Nah, kalau besar gitu cepet dia. Yang agak lama posisi terakhir. Pas ekstrak instalasi di PKG apa tuh. Itu yang agak lama. Modalnya ikuti panduan aja itu nanti. Oh iya. Siap. Saya udah 2 kali nyoba. Pertama nggak ikut panduan, pakai CLI-nya tuh, command line. Lebih Ya. ribet. Itu lebih ribet. Jadi hitam putih kan pakai command line tuh pakai DOS. Itu jauh lebih ribet. Begitu pakai Windows lebih gampang. Cuma ya masih itu statusnya masih yang terakhir itu masih connecting bermasalah di situ. Install lagi running ya. Baru mau masukkan ini ya Pak. Masukkan OS-nya. Eh, masukkan pakai start. Kalau aku pakai image, jadi langsung Oh, udah pakai. masuk tadi. Oh, langsung masuk. Oh, iya. Ini ISO Jadi berarti dia harus install dari awal Pak ya. saya pakai image, bukan ISO, jadi langsung ini. Bahkan bisa demo dulu belum diinstal kalau basisnya image itu. Jadi ibaratnya pakai CD gitu. Hmm, sambil menunggu Virtual Pak box bisa. yang 6 juga nggak apa-apa. Nah ini udah jalan. Ini yang barusan, Iya Pak. cepet ya installnya ya. Coba di maximize saja. Udah jalan nih.
Nanti ini Pak, maksudnya replikasi ini untuk apa Pak biasanya? Misalnya kita mau buat client server bisa pakai untuk pakai replikasi seperti ini Pak. Kalau dari Replikasi itu kan replikasi yang dibikin database-nya, iya, exam. iya, Jadi dari exam Windows itu kita punya tabel database kan. Nanti direplikasi itu diduplikat iya, ke slab yang ada di exam di Xubuntu ini gitu. Karena yang namanya transaksi terdistribusi itu adalah transaksi di mana kedua database itu saling sinkron. Eh, ini langsung kita mulai aja ya, iya siapa? sambil nunggu yang lain. Udah, kamu lanjutin aja Dan dulu. Ini share screen nggak apa-apa, biarin sambil oh, iya. ngobrol aja. Ini Pak ada error, no error tapi kayaknya enggak jalan ya. Error apanya deh? Sini sih, oh sebentar loading. Ya, loading. Jadi namanya transaksi terdistribusi itu adalah transaksi di mana banyak server. Sebagai contoh ini nih, apa? Indomaret. Oh iya, Kamu tinggal di mana sih? di Sulawesi Barat Pak. Palu. Di Mamuju Pak, Mamuju. Orang Palu Ma tapi di Mamuju sekarang. Mamuju di mananya? Mamuju di kota Sulawesi Barat ya Pak, ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi Sulawesi Barat Pak. Aku punya kakak ipar di Mamuju. Di mananya Pak? Nah, itu yang nggak tahu di sebelah mana, orang kita juga belum pernah ke sono. Dia dokter Oh, gigi. oh, kalau dokter ini mungkin di mana Pak? Di RSUD regional. Kayaknya emang udah jadi PNS kan. Pertama ceritanya dia koas ya, koas Oh, di daerah yang sangat terpencil. Terus di Mamuju. Nah, di Mamuju itu dari itu kota dari Palu kota katanya Palu. berjam-jam gitu. Iya Pak. Gue juga nggak tahu, deket deket pantai kalau nggak salah sih. Iya, kalau di sekitaran sini memang pantai Pak. Sampai sekarang di sana, masih di sana. Nggak tahu RSUD di mana. Dokter Nuni namanya. Teruni. Iya. So, di sini ada 3 RSUD besar Pak. Yang swasta itu ada Mitra dengan regional yang Sulawesi Barat punya. Hmm. Coba aku Install tanya Ubuntu Pak ya. ya. Nah, install X Ubuntu tuh. Saya juga orang Palu Pak, tapi merada ke sini. Hmm. Terangkatnya di Mamuju. Hmm. Kerja apa? Iya Pak. Kerja bagian apa? Di Kominfo Pak. Eh? Di Kominfo provinsi. Kominfo. Iya. Hmm. Kominfo Palu. Di Sulawesi Barat Pak. Sulawesi. Kotanya berarti ya? Iya. Di Mamujunya. Hmm. Kominfo di Mamuju. Coba bentar aku tanya istri. Bo, Pak Nuni itu di RSUD apaan sih? Ya? Pasang kayu. RSUD-nya itu. Oh, ini ada mahasiswaku yang Mamuju juga. Katanya di RSUD Pasangkayu. Oh, kalau Pasangkayu di Mamuju Utara Pak. Perbatasan Donggala, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Iya, katanya di situ. Iya, nanti di rumah sakit Mamuju. Mm-mm, mm-mm. Pilih yang third ini Pak ya, install third party. Third party, coba lihat panduannya. Third party-nya dipakai nggak? Gimana ini perkecil ini?
Emang screen-nya kecil, orang VirtualBox-nya sendiri kecil. Resolusi. Ini tumben biasanya 8 orang paling enggak Iya, join. Pak. Padahal sudah di broadcast message. Apa pada sibuk beli kambing kali ya? Persiapan ini, Pak. Iyo. Kalau Mana yang harus di checklist? Di atas. Ini update tadi mana? Atas lagi ya? Oh iya, third party ya? terus something else. Oh, nggak sama kayaknya versi Ubuntu-nya mungkin nggak sama, Pak ya. Di panduan ini dia pakai Ubuntu ini. Nah, nggak beda. Tapi nggak apa-apa. Yang penting dia third party ambil gitu. Third party Atas next. itu coba atasnya tadi. Yang panduan. Third party di checklist kan? Iya, di checklist. Nah, kamu juga checklist. Gitu. Intinya sih sama. Nah, kalau update dia langsung update tadi. Something else. Something else. Kalau versinya sama persis, ya sama menunya. Kalau beda dikit ya pasti beda. Tapi yang penting ininya, third party dia checklist, ikut checklist, update, download update, checklist, biar Ubuntu-nya langsung update gitu loh. Itu aja. Mungkin berat kalau langsung update, Pak ya. Mm-mm. Sudah. Harusnya tadi tidak di checklist. Checklist. Kalau checklist langsung update ya. Mau dibatalin dulu mungkin, Pak ya. Nggak apa-apa kalau dibatalin, Pak. Agak lama ya. Iya. Harusnya back-nya itu tadi sih. Coba-coba, ntar dulu. Aduh, sudah ini, Pak. Saya batalkan tadi. Itu udah banyak kamu Iya, install. Pak. Yang Oh enggak, pelatihan-pelatihan. hapus aja dulu, dihapus dulu yang itu yang atas-atas. Pelatihan-pelatihan yang kemarin, Pak. Yang diikuti. Sama enggak? Ya, Pak. Kalau udah sama ya salah satu aja diambil. Beda, Pak. Beda. Beda, Pak. Yang kemarin ikut yang dari BSSN. Ini kalau yang laptopnya standar banget ini empot-empotan. Ya, alhamdulillah laptop, tapi ini laptop kantor juga, Pak. Itu kormu aja 28. Tadi berapa tera tadi kan luas banget. Kalau yang laptopnya RAM-nya 8 ya lumayan berat. Saya pakai RAM 16. Media penyimpanannya 256 SSD. Core-nya berapa ya? 16 Pak? 8. 28 cepet banget ya.
Yang laptop yang nggak mendukung, yang ribet ini. Kebetulan kantor yang mengadakan Pak, pokoknya diambil yang paling yang paling speknya yang paling tinggi. Paling mumpuni lah. Iya Pak, mendukung pekerjaan juga Pak. Makanya. Kalau di Kominfo banyak kan apa yang dikerjain? Kalau saya kebetulan di bidang persandian Pak, ini menangani seperti insiden cyber begitu Pak. Biasanya kan ada menangani slot gacor, ya buat aplikasi juga Pak, Pakai apa bikin aplikasinya? pakai Laravel Pak. Laravel, Iya. basis web. Kalau GUI-nya pakai apa biasanya? Vue atau Bootstrap? Masih ini Pak, sementara pakai Bootstrap, HTML Bootstrap. dan gabungan ya, si Hmm. gabung. Kebanyakan ambil template jadi Pak sih, template jadi tinggal di ATM saja. Iya, nggak apa-apa. Banyak template gratis juga. Iya, tinggal dibersihkan yang tidak diperlukan, dibersihkan saja. Yang back end aja admin LTE banyak. Iya itu ringan sekali Pak biasanya. Yang paling ringan, simple. Jadi saya tertarik kemarin yang pas pembahasan tentang itu Pak, yang ada codingan yang pakai AI, itu kan biasanya kita pakai ChatGPT Pak. Kalau cari-cari mungkin, Kamu kalau ngoding pakai VS Code aja. iya VS Code Pak. VS Code, minimal VS Code, tambahkan plugin continue. Itu udah Iya. membantu. Sebenarnya kalau mau lebih canggih yang berbayar sih. Yang besutan anak perusahaan ByteDance yang bikin TikTok tuh. Wah, itu luar biasa. Langsung ini Pak. Memang detail Pak. Hmm? Kira-kira berapa bayarnya Pak itu? Siapa tahu bisa di ini. Kurang tahu, aku masih pakai versi gratis. Kalau Itu misalnya dia, sekarang udah mendukung MCP loh sekarang tuh. iya. Jadi ada chat, ada builder, sekarang tambah MCP. Wah, itu lebih gila lagi tuh. Itu kalau cuma aplikasi sederhana, tinggal ketik aja langsung jadi. Hitungan menit. Nah, Ya memang ke depan programmer begitu kerjanya, vibe coding itu. iya, tapi tetap troubleshoot-nya yang ada Pak pasti dari pengalaman Pak, dari apa, dari ilmu yang didapat juga troubleshoot-nya Pak lebih bagus. Selain Iya, tapi paling enggak dari experience itu tadi, kemudian ditambah dengan adanya AI, itu jauh luar biasa cepatnya. Ke depan memang nanti ngoding itu pakai vibe coding, model vibe coding, jadi berbantu AI. Nah, manusia gimana? Manusia nanti ke depan nggak ngetik-ngetik lagi. Manusia fokus di high end. High end yang ini, yang bisnis logiknya gitu loh. Bisnis logik apa? Ya ini yang kita pelajari ini, database. Karena ruhnya aplikasi kan di sini. kalau yang no SQL itu gimana Pak? Ya misalnya kalau sudah pernah Kenapa? yang no SQL Pak. No SQL yang mana? Tidak, biasanya aplikasi pakai no SQL Pak. Saya juga masih penasaran biasanya pakai itu yang kan ada katanya itu tidak harus pakai MySQL, itu dia langsung no SQL. Oh, tanpa SQL. Iya, iya, iya. Ya tetap aja sih data, kayaknya dia berbasis teks deh. Karena kan model-model yang biasa kita pakai ini kan yang berbasis database ya. Iya. Kan nanti ada yang berbasis teks, cuma kurang kurang reliable gitu loh. Kalau yang berbasis database itu jauh lebih lebih
complicated kan transaksinya. Coba nanti explore dulu. Ini yang baru gabung siapa nih? A nih. Saya Pak Alfi, Pak. Alfa Rizky. Iya, Pak. Udah sukses belum itunya? Ini saya tinggal edit sih, Pak. Soalnya kan kemarin itu kan ada kendala yang move transisi dari Windows ke Ubuntu itu, Pak. Iya kan? Itu kan saya kemarin itu ada kesalahan di itu sih pengaturan duplikasinya sih, Pak, di replikanya. Ketika Jadi master sama slave ya? betul. Jadi IP-nya yang di Ubuntu itu saya masukinnya beda gitu. Oh, nggak connect, di pingnya pasti Iya, nggak betul. jalan. Ya, tinggal ngedit yang itu sih Pak, ngedit codingan yang di apa namanya di replikanya itu, di duplikasinya itu sama buat videonya itu aja sih Pak. Coba bisa di-share nggak? Pak, ini saya lagi kerja Pak, soalnya komputernya apa laptopnya di locker. Oh, ya udah nggak apa-apa. Jadi si Iya Pak. Irwan lagi nge-share ini instalasi Ubuntu karena memang baru masuk tahap instalasi Ubuntu. Nah, aku juga udah coba ini sampai duplikat database master sama slave, cuma pas dicek status apa planning AIO itu masih connecting. Bentar aku santai aja ya obrolannya ya. Aku share dulu deh. Irwan sambil Iya lanjutin Pak. instalasimu ya, Wan ya. Iya, siap Pak. Bentar aku share. Pak, ini saya juga nanti izin bertanya-tanya ya Pak ya, kalau misalnya gagal ya Pak ya. Ya, kita Ini saya diskusi aja lah. coba ke ruangan satunya Pak biar bisa buka laptop. Ya, kita diskusi aja sini sama-sama. Jujur aja untuk distribusi ini kan saya juga lagi coba-coba.
Pak, saya mau tanya dong Pak, kalau misalnya nih, ya itu kan kita menduplikasi ya Pak ya, mereplika ya Pak ya, itu apakah kita itu bisa insert juga untuk database-nya melalui Ubuntu atau hanya di Windows saja Pak? Kalau dari modul yang aku tangkap, kita hanya bisa eksekusi di master. Tuh. Dari Ubuntu nggak bisa. Oh, berarti kalau Ubuntu itu cuma monitoring aja ya Pak ya? Monitoring. Tapi untuk kondisi misalnya, ini kan database terdistribusi ini kan sebenarnya diterapkan di perusahaan kan? Iya, betul. Perusahaan khususnya yang retail yang banyak cabang. Contohnya seperti Alfamart, Indomaret itu kan. Iya, Nah, betul. Alfamart, Indomaret itu saat dia tutup ini apa? Tutup toko, dia ngirim data tuh. Ngirim data ke server. Bentar ini. Kirim data ke server. Terus server si Indomaret itu akan terkoneksi ke server si belum pusat. Dia berjenjang servernya. Jadi ada level 1, terus nanti yang terpusat itu terakhir 1, yang paling besar. Kenapa begitu? Karena Indomaret itu cabangnya sekarang 18.000. Ya, cabang mereka 18.000. 18.000 itu kalau di handle satu server hanya impossible. Jadi mereka ada server level 1, kemudian ada level atasnya lagi. Nah, jadi servernya berjenjang. Nah, yang paling bawah itu server yang ada di Gere atau Alfamart. Itu yang paling bawah. Jadi saat tutup toko mereka kirim data ke server level 1. Nah, server level 1 nanti akan menangani beberapa mungkin ratusan server lah. Kemudian mereka akan dipooling di situ, akan dilanjutkan ke server utama nantinya. Jadi ribet banget. Jadi dari server 1 nanti akan ke server utama, karena kan dilihat dari jumlah kekuatan server konkurensinya ya. Konkurensi itu kan jumlah si server itu mampu menangani koneksi dalam satuan waktu. Misalnya koneksinya 3.000, misalnya per satu satuan waktu 3.000. Kalau lebih dari 3.000 ya dia mental. Maka harus kurang dari 3.000 gitu. Nah, kalau 18.000 ya tinggal dibagi-bagi. Berapa level 1, level 2. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, dengan database terdistribusi ini, maka di Indomaret itu satu tempat offline, maka yang lain tetap jalan. Jadi plusnya itu tadi, plusnya. Kalau minusnya ya sinkronisasinya dia kan server. Nah, kalau di Indomaret kan gini, yang mengeksekusi transaksi itu kan di Indomaretnya kan, berarti slipnya kan. Itu masternya cuma terima aja, kebalikan berarti monitoringnya. Jadi masternya nanti hanya monitoring transaksi dari server-server kecil gitu. Tapi kalau yang kita praktekkan ini kan yang monitoringnya di Ubuntu tuh, yang eksekusinya di Windows tuh. Nah, ini masuknya kan kalau ini tinggal OPT LNP.
Ini untuk menjalankan apa exam di sini kan pakai terminal. Ini kecil ya. Sudo slash opt slash snpp. Bentar. Ini sampai saya bikin catatan untuk prakteknya ini. Nama filenya kan ini exam. Oh, manager Linux 4.
Kenapa not phone ya? Alfariski, Ya Pak. ini not phone, padahal sudah masuk di OPT LAN Manager, sudah di direktori aktif ya. DNS sudah ada, manajer Linux, manajer Linux x64 run. Ini berarti menjalankan Pak ini, menjalankan manajer Linux-nya. Iya, mau naikin exam-nya. Naikin exam-nya berarti eksekusinya mungkin bukan Benar-benar sudo Pak. dari Iya, eksekusi kalau di Linux perintahnya biasanya eksekusi. sudo Pak, ini apa sudo download exam ini installernya di sini dah harusnya manajer ini ada yang kurang kah? Dia bukan tidak pakai get Pak, get manager begitu Pak. Kalau untuk kalau perintahnya get apt manager. Get apt manajer Linux itu. Iya. Nah, coba dia sudo Linux x64 run. Coba lihat panduannya deh. Ribetnya kalau double layar tuh kecil-kecil. Sudo apt install. Lihat panduan. Padahal udah dibikin ringkasan masih lupa. Maklum aja. Tiap hari kan kita pakainya Windows, Iya. ya kan? Kecuali kalau tiap hari pakainya Linux, ya mending. Belum biasa lingkungan Windows, jadi Linux tuh agak gagap sintak-sintaknya. Nah, ini konfigurasi HPLN udah. Nah, ini nanti yang perlu dicermati di sini nih, yang keluar ID server yang unik ini nih. Karena posisi terakhir masih connecting tuh, kemungkinan ini yang ini. Nah,
Linux. Pakai titik. Oh, titik. Ini titik slash. Nih. Titik slash. Sudo titik slash manager Linux x64 target. Terus kita ke Sudo application start server. Ini malah ini salah browser Chrome. Biasanya itu Firefox. Ini udah running semua, jadi nanti saat ini masuk ke XAMPP manager server nih, ini dicek ya. Jadi yang nanti yang jalan ini. Nah, baru dari sini untuk ke apa? Ke ininya pakai browser yang biasa dipakai Firefox. Sudah lama buka browsernya. Ini Firefox ya. Dan localhost. Nah, sini. Ini nah ini kan udah dua server ya. Dua server. Nah, ini database yang aku bikin sederhana banget. Cuma satu tabel. Tabelnya tabel pengguna aja. Karena targetnya hanya untuk monitoring. Jadi nanti kalau di PC Windows ini nanti jalan terjadi update, entah insert, entah update data, entah delete atau operasi CRUD, nanti di sini akan terbentuk tersinkron. Jadi nanti di sini juga akan terjadi sinkronisasi. Sinkronisasi dari datanya. Tapi
yang terjadi itu masih gagal. Nah, ini masih gagal. Saya udah update di sini, tapi di sini masih belum sinkron. Jadi nanti kalau kalian udah berhasil connected-nya, dari sini nih ngeceknya itu. Database. Nah, nanti di sini ngeceknya. Ini kan sudah dibikin replikasinya. Nah, ini dicek. Ini. Nah, ini posisinya selalu berubah nih, position ini. Ya. Nanti ceknya di sini. Kemudian ini nanti yang akan ditambahkan di file my.ini. Ini kan berbasis Windows. Ini file my.ini. Kemudian kalau yang berbasis Xbuntu atau Ubuntu, yang berbasis Ubuntu, ribet banget ya. Nah, nanti ngeceknya di sini di status replika ini nih. Nah, master lognya ini yang nanti ditanamkan di .cnf atau konfigurasi ya, sesuai panduan dari buku itu tadi. Nah, ini permasalahan yang saya hadapin masih ini nih. Sleep IO running connecting. Ini terakhir, posisi terakhir yang saya dapat. Nah, Pak, coba itu apa namanya XM-nya di restart ulang Pak. Apache sama apa namanya itu tadi? Apache sama MySQL-nya di restart bisa nggak Pak? Soalnya kalau saya lihat dari teman-teman yang semester udah lama, kakak tingkat kami itu permasalahannya sama. Itu di IO running-nya masih connecting. Jadi mereka itu merestart di XM-nya Pak. XM-nya itu Apache sama MySQL-nya itu di restart gitu. Di restart saat kapan? Nah ini ketika ini toh. Ketika ini kan sudah muncul nih yang SQL kan yes tuh. Tetapi yang IO running-nya kan masih connecting tuh Pak. Nah ya. itu. Setelah ini langsung di restart terus habis itu bisa Pak. Sekarang di restart gitu maksudnya? Iya. Atau sekarang saat di restart Pak. Di restart, oh dari ini ya, menu yang itu tadi apa? Ini. Betul Pak. Itunya di restart Pak. Ini ya. Dari MySQL-nya ya. Apache sama MySQL-nya. Oh gitu. Coba. Di restart, ini lagi ini. Terus yang di sini nanti akan berubah koneksinya. Pak, nanti muncul Pak. Yang SQL-nya Ini tadi udah. Tadi Apache-nya ya. Iya. Tadi baru Pak, enggak sekaligus, satu-satu. Satu-satu Pak. Iya.
Tadi juga ketika saya mau running tadi juga saya ngelihat punya kakak tingkat juga itu juga sama Pak, kendalanya itunya masih Sama. connecting dan itunya belum muncul. Terus setelah di restart untuk MySQL sama Apache-nya yang di Ubuntu itu tuh bisa. Tapi dia belum berubah. Ini apa di refresh dulu ini? Coba, soalnya saya juga belum sampai sini sih. Masih di replikanya itu tadi juga Ini masih masih connecting. ada kendala di situ. Kalau yang aku coba pakai AI, dia minta setting ulang, suruh setting ulang dia. Gitu. Tapi yang jelas kalau masih connecting itu database-nya belum bisa sinkron aja pokoknya. Karena memang belum ada handshaking secara jaringan itu belum terkoneksi kan. Nah ini posisinya masih di sini. Kalau Pak Rizky udah yes atau masih connecting? Masih connecting, Pak. Soalnya kan Connecting. saya ada kesalahan di IP-nya tadi. Oh, nggak apa-apa nanti. Jadi Hmm, gimana Pak? udah lanjut dulu. Kamu lanjut dulu. Karena tadi itu saya tipe apa namanya salah tulis aja sih Pak. Harusnya kan IP saya kan 1 sekian 102 sekian sekian sekian. Nah itu tuh saya tuh ada 1 digit terakhir itu tuh titiknya nggak baca. Jadi langsung 2 gitu Pak. Di situ sih tadi Hmm, kendala saya. Jadi nggak muncul itunya. Cuma ketika saya ngeliat preferensi yang di YouTube yang punyanya kakak tingkat itu bisa semua dan memang rata-rata itu tuh nanti kendalanya terakhirnya di sini Pak di di slot connecting ya. iuran ini ya Pak. Iya, di connecting. Berarti kalau masih Oh, connecting di restart lagi gitu iya solusinya. Pak. Iya, kalau tadi beberapa kali di restart 2 kali atau 3 kali gitu Pak. Oh Entah itu gitu. karena bawaan dari apa virtual box-nya ya Pak ya mungkin ya Pak ya. Soalnya juga tadi tuh kan saya membuka ada 3 preferensi sih Pak. Itu yang 2 itu Hmm. pakai VB, tapi yang 1 itu pakai benar-benar OS Ubuntu. Jadi dia pakai double device gitu loh Pak. Itu tuh Hmm. yang pakai OS Ubuntu yang installer itu tuh aman Pak. Sedangkan yang pakai VB itu memang agak lemot gitu Pak. Jadi harus beberapa kali diulang seperti itu sih Pak. Oh gitu. Karena tadi si Riva yang anak Malang sama posisinya Pak connecting. Sementara saya coba cek ulang dari replikasi saya bilang gitu. Jadi nanti coba kita broadcast message untuk di restart MySQL-nya. Siapa tahu memang permasalahannya itu gitu kan. Kalau dari tugas yang terdahulu kondisinya begitu kan, ini udah 2 kali Iya Pak. masih connecting. Khusus MySQL doang kan ini posisi MySQL kan. Iya sih Pak. Tadi cuma MySQL sama Apache-nya sih Pak yang di restart. Dua-duanya berarti. Iya. Hmm, oke. Bolehlah nanti dicoba-coba sambil ngerjain. Tapi targetnya itu sebenarnya gini, namanya pembelajaran ya. Targetnya adalah kita memahami. Kalau udah paham, nanti praktek ke depan pun ya no problem, tinggal udah paham konteksnya kan lebih gampang gitu loh. Jadi yang terdistribusi ini ya dulu waktu saya masih di BNI tahun 2002 itu mereka terdistribusi juga loh. Tapi begitu tahun 2025
mereka berubah menjadi tercentralized. Jadi satu server yang besar itu nanti jadi seluruh cabang itu akan terkoneksi ke satu server yang besar tadi. Itu untuk BNI yang saat ini, Bank BNI saat ini. Kalau dulu sentralisasi, jadi setiap cabang itu punya server sendiri. Karena saya pernah nanganin cabang-cabang itu, waktu itu mereka ada server khusus gitu loh. Prolian berapa tuh? Server IBM Prolian berapa lah gitu, zaman dulu. Itu yang, nah kelebihan dari terdistribusi itu adalah satu cabang mati, maka cabang lain dapat beroperasi. Jadi tidak tergantung gitu. Cuma pernah ada kasus yang agak-agak ini juga, yang nggak lucu sih. Cuma kok bisa gitu loh. Jadi sebuah cabang, waktu itu cabang di Siantar, Pematang Siantar di Sumatera, itu ada nasabah ambil uang. Misalnya uangnya 1 juta gitu. Dia bisa ambil uang lebih dari 1 juta. Itu yang terjadi. Kasus itu pernah terjadi, tapi jarang. Analisanya adalah saat orang itu ambil uang, maka begitu ada koneksi, update saldo, kemudian kemungkinan jaringan off, mati. Uang udah keluar, saldo tidak update di server utama. Dan itu bisa berapa kali. Memang agak seperti nggak masuk akal, tapi terjadi. Dan saya pernah handle itu. Sehingga cartridge yang backup mereka saya load, dan memang terjadi iya adanya. Yang pernah terjadi waktu sistem terdistribusi. Tapi sebenarnya kalau ATM itu bukan masalah distribusi atau terpusat. Kalau ATM itu rata-rata terpusat semua. Yang terdistribusi adalah di kantor cabangnya. Rizky, ini belum berhasil. Biasanya ini masih connecting terus sih. Tapi nanti bisa dicoba lagi lah. Ya, Pak. Saya terakhir ya sampai sini. Connecting-nya itu ya Pak ya. Jadi gini, saya udah 2 kali nyoba. Pertama nyoba berbasis CLI, command line. Itu jauh lebih ribet dan lumayan capek berjam-jam. Kalau bahasa CLI itu benar-benar harus nyiapin semuanya. Tapi begitu berbasis saya ngikutin panduan, ya jauh lebih mudah, cepat dari panduan itu. Karena kan kalau berbasis Windows GUI, graphic user interface, itu kan jauh lebih nyaman, mata juga kita lebih enak daripada hitam putih. Cuma hasil akhirnya itu masih ini status connecting, khusus untuk sleep IO running. Tapi nanti gini, kalian prakteknya nanti, kalaupun sampai kondisi sleep IO running itu tetap connecting, tetap yang penting kalian harus submit tugasnya. Dan saya yakin untuk database transaksi sudah pada lewat lah, sudah pada paham banget. Apalagi pekerjaan kalian kan memang di bidang itu, gitu loh. Seperti Irwan sendiri juga di Kominfo sering ngoding, di Alfa Rizky juga sama kan ngoding juga. Jadi untuk masalah database sih it's okay lah, no problem. Jadi nanti misalnya status sleep IO running itu tetap connecting, tetap tugas tetap itu aja, kirim
ya, supaya karena jujur aja di tugas satu itu 2 orang tidak submit tugas, ya otomatis kalau nggak submit tugas nilainya pasti kosong kan. Dan kita tahu kalau nilai kosong itu pasti hasilnya nanti E, jadi nggak bisa ditawar. Terus tugas 2 tambah 1 orang nggak submit. Kalau yang tugas pertama memang nggak login, beberapa minggu dia nggak login saya pantau. Yang tugas kedua entah juga itu, tugas kedua malah nggak submit. Padahal yang penting submit aja dulu gitu. Tuh, jadi kalau ada tugas tuh wajib submit. Irwan dan Rizky coba. Iya Pak. Coba udah sampai mana? Baru restart Pak Ubuntu-nya. Baru selesai instalasi. Nanti ininya tetap ikut ini ya, ikuti panduan yang di itu aja, yang di modul, ikuti panduan. Memang menunya beda-beda dikit, tapi intinya sama. Seperti ini kan, ini nih. Ini tampilan Xbuntu kan plain begini nih. Kalau Ubuntu kan sebelah kiri ada menu-menunya ya. Kalau ini kecil banget nih. Di sini doang nih. Tuh. Nih. Tidak dikit, tapi intinya sama aja. Kalau mau explore di sini juga all application banyak kok. Nih, ada Office juga, Libre, open source, ini kan open source semua. Udah cukup lengkap sih kalau cuma buat kebutuhan. Bahkan untuk ini apa? Agent email Thunderbird. Nah, Thunderbird tadi. Agent email kayak Thunderbird itu udah include loh di sini. Ada yang pernah pakai ini nggak? Agent email Thunderbird tuh. Thunderbird, Benar-benar the bed. pakai Pak. Hmm? Pakai Pak sekarang. Tapi versi ininya Windows. Suaranya enggak ada Pak. Ada, udah. Iya, iya ada Pak. Kalau sekarang kan eh, Hilang lagi suaranya Pak. earphone. Habis bateraimu nih. Bentar ya.
Udah ya. Iya Pak, terdengar. Tadi habis earphone-nya, habis baterainya yang ini. Di step-nya udah oke. Udah jalan. Orang mau login Pak. Coba share aja dulu deh. Prosesnya Hmm? ini download simulator yang tengah saja Pak ya. Hmm. Seterusnya ini di Windows ya Pak. Ya, Di ini Windows dulu dikerjain dari replikasi user sampai untuk command prompt-nya kamu jalanin ya yang itu administrator. ya. Nah, IP-mu tuh yang itu tuh versi 4. 192.168.218.71. Yang ini Pak yang WiFi. Wireless LAN pakai itu kan? Iya, yang wireless LAN. Iya. Itu kamu copy taruh di Notepad. Biar nggak lupa maksudnya. Itu aja yang IP 4 aja. Nah, yang 71 tuh. Baru yang di Windows. Di Ubuntu. Setting Ubuntu. Ubuntu pakai IP spasi A. Di CMD Pak ya. Heeh. CMD terminal. Ada kayaknya connection, wired connection sound. Koneksinya pakai itu, Bright. Yang Coba mana, Pak? dari perkakas deh. Bukan dari sini. Dari ini nih. Virtual. Oh iya, benar dari. Oh, ini. Nah, di sini. Coba lihat dulu. Nah, network. Nah, Ini NAT-nya pakai ganti 6 Brit ya. tuh bawahnya tuh. Brit adapter. Nah, situ. Oke. Baru nanti dicek IP, kemudian di ping. Kalau dua-duanya udah connect, baru replikasi database. Gitu. Yang di Ubuntu dicek. IP spasi A. A itu address. Nah, tuh. Yang Ini, EPS. Pak ya. Ya, 69 tuh. Satu jaringan kan?
2118 kan? Oh iya. Ya, satu jaringan. Udah, dicatat dulu, baru lakukan ping. Berapa tuh? 211871. Ini berhasil. Nah, baru dari sebaliknya. Biasanya sih udah oke dua-duanya. Sini. Nah, ini ping ke yang 69. 9 berapa? Iya, 69. Udah saling connect tuh. Baru masuk ke database. Database-nya saya Exam. pakai WAM, Pak. Ini kemarin pakai WAM. Nggak apa-apa. Ya, soalnya kalau saya coba pernah pakai Exam, Pak. Sudah setengah aplikasinya jadi. MySQL-nya error. Sama, kemarin terpaksa install ulang. Iya, install ulang terus backup-nya juga belum ada. Makanya, Wah, itu repotnya masalahnya di datanya itu kan. iya, Pak. Tapi untungnya Kalau kan Laravel kalau jalankan migrasinya kan langsung ini bisa jalan, Pak. kamu kalau ngoding pakai Laragon, jangan Exam. Laragon ada sih, tapi tidak ini, Pak. Belum familiar, Pak. Belum oprek-oprek. Dia lebih ringan, lebih enak kok. Oh iya, Pak, Buat nanti dicoba. buat migrate tuh enak, migrate seeder tuh enak itu. Iya. Anteng dia itu Laragon tuh paling stabil. Saya setelah pakai Laragon udah males buka Exam. Ini pakai Exam karena buat praktek aja. Gitu. Ini, Kalau data mau ini kita ini, Pak ya. replicate dulu. Ya nggak apa-apa. Ini kamu ini dulu ekspor dulu. Ini diekspor dulu. Ekspor dulu nggak apa-apa. Sebenarnya tidak harus lengkap itu tabelnya. Karena kan cuma membuktikan bahwa database transaksi terdistribusi itu kan sebenarnya cukup dibuktikan dengan update satu record aja ada sinkronisasi udah selesai. Kalau transaksi complicatednya ya itu Indomaret, Alfa, perusahaan-perusahaan retail yang ribuan cabang gitu. Selesai. Berarti untuk yang pertama berarti tahapnya selesai, Pak ya. Ini setelah koneksi berhasil, tahap 1 berhasil. Iya, tahap berikutnya kan melakukan replikasi. Setting di ini tahap terakhir nih paling krusial. Paling ribet juga. Setting di Windows dulu, lakukan replikasi master. Di Windows masuk di pihak. Iya, langsung replikasi master aja. Aplikasi. Kamu naruhnya jangan di tabel, di new. Paling atas tuh. Nah, situ. Baru replicate-nya keluar. Nah, replication-nya baru keluar. Server not configured. Yang atas. Replicate master dulu. Replicate master yang mana? Coba. Bentar. Aku mau habis baterai, aku cas dulu bentar.
Taruh di new. Replicate. Itu yang paling atas tuh. Configure it. Yang ada tanda tanya. Replicate. Oh, Nah, di situ. Nah, pilih tabelmu apa tadi? Rumah sakit kan? Checklist rumah dulu. sakit. Oh iya. Nah, checklist. Nah, servernya ini. Nah, itu nanti yang akan ditambahin kamu simpen di file text. Itu jangan digo dulu, jangan. Jangan lakukan apapun. Kamu buka ini. My ini. My ini di Windows-nya, Ini Pak. kan, iya ini sekarang Windows kan. Berarti di exam tadi, dikonfigurasi My ini. Dikonfig. Config. Yang kelihatan menu exam itu loh. My ini, Oh, ini bentuknya gini ya, warm ya. Iya, Pak. My ini, nah itu Yang di ini. situ. Ya. Di bawah SQLD itu. Di situ. Nah, simpen dulu. Jangan lupa di save dulu. Ya, sudah. Di save baru di situ di go in. Go. Nah, udah go, baru di restart. Di restart. Restartnya MySQL-nya ya. Baru nanti ada efek gitu. Sebentar ini. Iya, nggak apa-apa. Ya, Oh iya. statusnya belum replicate. Kan. Nah, baru replika user tuh. Nah, di situ usernya apa? Nah, hostnya ini itu IP. IP dari Linux-nya, Pak. IP ya dari Linux. Nanti yang di Linux IP dari Windows gitu. Password. Password yang gampang. dibuat. Yang gampang aja. Iya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah paham. Iya, buat ngetes ini. Password generate di Nggak usah. Generate malah ribet. langsung di go saja, Pak. Kalau generate apa coba? Kan create password kan? Ya, langsung ini. Tuh, ribet. Hapus saja Langsung. yang tadi. Ya. Yang tadi ganti lagi tuh. Itu generate tadi masalahnya. Baru go. Nah, ini usernya udah. Nah, ini replicate atasnya tuh. Client. Nah, habis ini coba bawah ini go lagi tuh. Ini ngasih hak akses kan. Ya, sudah. Nah, Oke. user account-nya nih. Ini nanti dicatat ya. Yang mana? Yang ini. Itu Iron 19269. Itu kan nanti dibutuhkan untuk ini apa? Catat aja dulu biar nggak lupa.
Nah ini udah kan di Windows kan cuma sampai situ kan? Coba cek modulmu. Oke, sampai sini baru ke ini. Ini commit. Enggak, itu belum. Baru gambar 6, masih jauh bawah. Kan? Atau modul yang berbeda. Modul terakhir. ini, Modul terakhir. ini. Ada cuma yang 1, 2 Pak, yang kedua tuh yang Yang oh terakhir. ada modul terakhir ya. Ya, Ini yang ini. transaksi terdistribusi itu yang terakhir itu. Nanti jangan lupa isi angket ya, wajib isi angket ya. Ya, siapa Pak? Sudah, Pak. Terserah mau isi apa, terserah situlah. Pokoknya isi. Sudah Pak, aman Pak. Ya, Kalau saya sesuai dengan keaktifan tutornya Pak. Kalau tutornya aktif ya saya nilai bagus. kan namanya online wajib aktif. Kalau nggak aktif mah jangan online gitu aja di kelas kan. Iya, soalnya banyak Pak, banyak Nah, banget itu di saya ya Pak ya di semester itu tuh di semester ini tuh ada 3 tutor yang benar-benar nggak ada kabarnya Pak. nggak ada Itu kabarnya. iya, maksudnya tuh nggak ada, maksudnya kalau misalnya kita ngirim tugas sama diskusi itu belum ada penilaian, terus belum ada feedbacknya gitu loh Pak. Dan satu lagi itu tutor yang mata kuliah berpraktik itu nggak pernah tuh web sampai saat ini. Nggak pernah tuh web. Kok bisa? Ya, ya kurang tahu Pak. Cuma dia memang kalau misalnya kita mengumpulkan tugas nih, saya mengumpulkan tugas 1, 2 dinilai Pak. Tapi Gitu. nggak ada Cuma dia feedback apa-apa. iya, cuma dinilai saja, tidak ada feedback, terus tidak ada to webnya juga seperti itu Pak. Ya, namanya tipe banyak orang kali. Cuma kan juga kalau yang mata kuliah berpraktik kan juga agak riskan juga gitu loh Pak, karena kan kita kan namanya kita praktik ya Pak ya. Kalau memangnya Ya, ada salah kan harus ada feedbacknya harus kan Pak, harusnya diinfokan. seperti itu. Iya. Jadi kan jelas oh salahnya di mana gitu. Kalau Ya, game-game kayak gini tiba-tiba ya walaupun nilainya bagus sih Pak, memuaskan, tetapi kan sebagai mahasiswa kan juga bertanya-tanya yang salah tuh bagian mana sih gitu. mm-mm. Kalau saya ditagih kemarin tuh, kan yang ngiring awal-awal langsung saya cek semua. Terakhir ngirimnya pada injury time. Injury time saya belum sempat ngecek. Dia ditagih sama ini, Bu Lintang. Masih di bawah kayaknya. Nah, itu kan sampai situ. Konfigurasi mana tadi? Udah kan? Ini kan Masuk udah. lagi. Oh, iya. Di Ubuntu lagi. Nah, sekarang masuk ke Ubuntu-nya. Ini online cuma 3 orang ya? Iya Pak. Iya. Udah biarin aja, nanti di-share rekamannya. Ini maksimum kan 2 jam, nanti kayaknya 2 jam putus deh. Nanti lanjutin aja. Udah ini sekarang Siap, lanjut aja dulu. Mau 2, memang sampai waktu maksimal aja biarin. Iya Pak. Nah nanti kalau misalnya lebih dari 2 jam ini mau dilanjut pribadi atau bagaimana Pak? Lanjut aja sendiri, karena ini nanti kayaknya MS Team tuh akan putus otomatis nanti. Iya sih Pak. Tahu-tahu juga kalau misalnya udah disetting dari UT-nya 2 jam ya 2 jam. Iya. Nanti mati. Jadi nanti lanjut sendiri aja. Kalau udah 2 jam nih habis, lanjut sendiri. Hasilnya apapun kirim, udah gitu aja. Oke Pak. Kalau Baik. kita misalnya installnya
WAM juga Pak di ini bisa tidak Pak? WAM-nya jalan di Linux. Ya, selama dia WAM versi Linux kan bisa, nggak masalah. Harus download lagi Pak ya. Siapin aja downloadannya, pasti ada lah dia support WAM versi Linux, versi Windows kan, Exam juga sama. Laragon juga sama, ada versi Linux juga. Memang lebih gampang kalau WAM semua, Exam semua. Jadi menunya kan sama kan. Gitu. Kalau beda-beda ribet ini nginget-inget menunya itu loh. Iya sih Pak, benar. Orang kita main satu layar 2 OS, 2 screen aja ribet. Itu banyak banget aplikasi yang harus dibuka kok. Jadi nggak fokus. Nah ini sama, taruh di new. Oh, mau download dulu ya? Cek dulu versi Linux sama kayaknya. Tapi lupa di mana tempatnya kemarin WAM-nya itu. Di searching aja bisa kan, dari search itu bawah. Kalau memang disimpan di hard disk kan ada. Ini kayaknya WAM Laragon. Di mana ya? Download mungkin. Biasanya kalau belum pindahin ada di folder download. Nah, defaultnya kan di situ. Nah di situ biasanya nggak download. Udah mana kayaknya. Sudah dipindahin kayaknya. Di searching aja dari search ke bawah. Tadi sudah di refresh, start, stop, connectingnya masih belum berubah ya. Hard diskmu banyak amat ini. Nggak ada kayaknya. Nggak bisa install langsung diambil di ini Pak. Misalnya Apa? kalau ada installer online-nya, Online. install ya. Pakai apt-get itu. Ya, Bisa. Bisa aja dari itu terminal. Kan dia juga koneksi internet. Sama aja. oh ini dia. Ada. Nah itu coba tuh. Oh ini harus download juga. Itu mah. Ya udah di lokal itu. Sudo-sudo Iya. juga.
Alfa Rizky lagi ngoding apa, Ki? Ini saya sedang mencoba masuk lagi Pak di Ubuntu-nya. Ini saya lagi cek pingnya kok yang Windows mau, tetapi yang dari Ubuntu ke Windows-nya malah yang trouble sekarang. Ubuntu ke Windows trouble. Iya, iya. Firewall Tapi udah dari dicek belum? oh iya, saya lupa Pak. Firewall. Firewall-nya yang punyanya Windows berarti apa? Atau yang punyanya Ubuntu-nya? Kalau satu nolak berarti yang nolak itu yang harus dicek. Yang mau, oh berarti Windows-nya berarti. Misal Pak, Linux ke Windows mau, Windows ke Linux nggak bisa mau, berarti Linux-nya yang kebalikannya harus Pak, dicek. Mm-mm. kebalikannya ini. Jadi Windows-nya yang nggak mau. Nah, dicek di Windows-nya. Record this operation required telephone. Atau ke jaringan tuh pakai net at firewall itu loh. ICMP-nya tuh di allow ICMP 4 protokol. Ini yang nggak mau yang mana, Ki? Windows-nya nggak mau. Pak. Windows-nya nggak mau. Ya, jadi ketika saya ping dari Windows ke Ubuntu-nya mau, dia Mau. menghasilkan Pak. Tetapi ketika dari Ubuntu mau ke Windows itu Pak yang nggak bisa itu Pak. Coba Yang nggak dari mau sisi Windows jaringannya ubah ke privat. Pindah ke privat, kemudian jalankan. Ini ada 2 kali perjalanan tuh. Net add firewall, firewall add rule, name allow ICMP 4 protokol tuh. Dir in action, dir in out. Ada 2 kali ini. Jalanin pakai itu. Pakai command line. Di Windows-nya nggak mau. Itu masalah di firewall belum kasih akses in out-nya. Kamu bisa coba ini buka ChatGPT kok. Nanti dia ngarahin. Iya Pak, ini juga lagi ngechat GPT Pak. Iya ngarahin dua step dia. Udah nanti sukses di situ. In out-nya dia. Direction in out. Di allow dia. Nggak tahu deh kalau nggak ada ChatGPT ribet juga kan. Cuma kadang-kadang dengan adanya kemudahan AI itu kita jadi males gitu loh. Sering lupa, Pak. Iya, males mikir. Nah itu yang terjadi saat ini aku kan bimbing skripsi. Ada yang lagi skripsi tentang ketergantungan mahasiswa terhadap AI. Dia lagi riset. Yang bikin lambat itu sebenarnya copy paste dari Windows taruh di Ubuntu nggak mau ya. Iya, Pak. Jadi harus ngetik 100% Harus gitu loh. satu-satu. Oh, mungkin bisa pakai putih saja ya, Pak. Nah, kalau putih Di mungkin remote saja berarti. Oh, harus disetting lagi berarti.
Udah bisa langsung setting lagi remote-nya. Ketik Hmm. aja dulu. Kalau putih biasanya universal ya, Iya, Pak. bisa di ini gitu. Dulu waktu aku ngoding pakai di BNI kan pakai putih. Tapi udah berapa Ya, tahun yang keren. lalu udah lupa. Bos kita, manajerku orang Australia dulu sih. Dia orang Vietnam, tapi jadi warga Aussie. Diwajibin pakai putih itu. Nggak boleh pakai editor yang lain. Karena tujuannya, kalau kita nggak terbiasa pakai putih, nanti kalau pas disuruh ngoprek di ruang server, di mana tidak ada Windows-nya, kan nggak bisa kerja juga kan gitu. Perintahnya kadang-kadang lupa. Nah, kalau pakai putih kan karena dia dimanapun ada, ya gampang gitu. Tujuannya sih ke situ sebenarnya. Dan sementara download. Ya, Nggak tahu juga ini nanti kalau AI ini udah support banget ke voice, orang males ngetik, makin parah ini. Dikit-dikit voice gitu. Ini kok masih nggak mau ya Pak ya? Padahal sudah saya off-kan loh Pak, firewall-nya Pak. Udah 2 step belum? Jaringanmu Gimana kamu Pak? bikin privat nggak? Biasanya jaringan di privat dulu. Jaringan di privat. Tadinya kan public tuh. Jadiin privat. Baru jalankan yang net SH itu. Net SH add firewall. Yang kedua net SH add firewall. Tapi bagian yang out. In ada out. Di situ. Bedanya di situ tuh. Yang pertama in, yang kedua out. Terus mau tuh. Karena kemarin saya juga alami itu. Jadi permasalahannya kayaknya general. sekarang exam sudah terdownload. Kalian kalau satu kelas gini sering komunikasi nggak ada waktunya khusus atau enggak? Enggak Pak. Enggak, belum ada Pak. Nggak ada. Belum ada grupnya itu yang kemarin tuh. Bagusnya ada grupnya Pak. Tapi kan seperti ini ya, paling yang aktif berapa orang saja Pak. Aku lihat dosen lain pada bikin work group tuh. Iya kemarin Pak, waktu mata kuliah struktur data, ya sempat dosennya juga buat grup. Ya memang lebih mudah dalam komunikasi. Cuma kalau nanti udah di work group, LMS-nya nggak kepake gitu loh. LMS-nya nggak pernah ada yang update. Ya ribet juga kan. Wan, Ya Pak, 3 menit lagi. ya Pak, semoga bisa dilihat dulu Pak, semoga bisa berhasil koneksinya dulu Nanti kalau terinstall. waktunya habis, ini lanjutin aja, ikuti modul tadi. Terus kalau connecting, atau kontak sama si Rizky juga nggak apa-apa lah. Tektokan berdua. Siap, siap.
Ya, saling kerja Siap. sama aja nggak apa-apa. Namanya pembelajaran sih, share-share ilmu gitu loh. Kan lebih enak gitu. Atau nanti Irwan email Ya, Pak. aku deh. Siap, siap. Aku punya catatan yang kemarin aku kerjain sampai titik yang connecting tadi. Ini masih ada catatannya. Ntar aku kirimin. Pak, saya mau Pak. Saya Ah, mau juga Pak sebagai cross check juga sih project saya. tapi baru sampai connecting. Aku belum ngecek lagi, belum sempat. Ya nggak apa-apa Pak. Nanti email aja ya. Email kan ada tuh di LMS emailnya tuh. Iya. Kalau bisa sekarang, takutnya lupa. Jadi langsung aku Iya kirim Pak. file text nih. Ini saya Ini, langsung buka Outlook. oh ini bentar lagi habis waktunya. Oke. Benar Pak, benar Pak. Oh, terus saya email sekarang. Yaudah ini di close dulu ya. Ya, Pak, Ya nggak siap. apa-apa Pak. Oke, jadi tuh kan, habis kan. Oke, oke deh. Cukup ya.